Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Perang Krung Panjau yang berhasil membuat pasukan Jepang mengangkat bendera putih. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasannya di video ini. Perang di Krung Panjau terjadi pada November 1945. Pejuang Aceh kala itu gencar melucuti senjata pasukan Jepang. Namun, hal itu berbenturan dengan keinginan Belanda yang ingin masuk kembali ke Aceh dengan membencengi sekutu. Komandan sekutu di Medan, yaitu Brigjen Teddy Kelly, menginstruksikan tidak boleh satu pucuk senjata pun ditinggalkan di Aceh. Tentera Jepang yang sudah berkemas terkonsentrasi di Lok Sumawe dikonsolidasikan menjadi 2 batalion tempur. Mereka diperintahkan untuk menduduki kembali kota Biren dan tempat-tempat strategis lainnya untuk merampas kembali senjata yang sudah jatuh ke tangan rakyat. Sementara di kalangan pemuda pejuang Aceh, pemburuan senjata Jepang terus dilakukan. Saat itu muncul jargon, serdadu Jepang boleh enyah dari Aceh, tapi senjatanya satu pelor pun tidak boleh berpindah tempat. Gerakan pelucutan senjata Jepang juga gencar dilakukan oleh Angkatan Pemuda Indonesia. Di bawah pimpinan Tengku Hamid Azwar, pelucutan tersebut terus dilakukan di berbagai daerah. Berbagai strategi dilakukan untuk menghadapi batalion Jepang yang bergerak menuju Biren. Pergerakan tentara Jepang itu dicegat oleh pejuang Aceh bersama API di Krung Panjau agar tidak merembet ke daerah lain. Krung Panjau merupakan sebuah daerah yang terletak sekitar 3 km arah timur Matang Gelumpang 2, yaitu salah satu daerah terpadat penduduknya di Kabupaten Biren. Di masa perjuangan kemerdekaan, dikenal sebagai kota santri dengan ribuan santri yang fanatik. Di daerah tersebut, berdiri sebuah madrasah sanawiyah yang terkenal maju, yakni di kawasan Pesangan. Madrasah itu diasuh oleh ulama besar, yaitu Tengku Abdul Rahman Menasah Mucap. Ia adalah seorang pendiri Persatuan Ulama Aceh atau yang disingkat dengan PUSA, bersama ulama besar Tengku Muhammad Daud Beri. Rakyat Krung Panjau sangat mendukung perjuangan melawan Jepang. Satu batalion tempur Jepang dari Lok Sumawe yang ingin masuk kembali ke Biren dihadang di Krung Panjau oleh rakyat bersama API. Kabar akan masuknya kembali Jepang ke Biren disampaikan oleh Kapten Tengku Hamzah kepada wakil markas daerah 3 API, yaitu Mayor M. Daud yang saat itu sedang sakit di Samalanga. Ia kemudian menginstruksikan Tengku Hamzah untuk mengorganisir pasukan API dan laskar pejuang untuk menghadang pergerakan tentara Jepang. API mempersiapkan 4 kompi pasukan untuk menghadapi Jepang. Satu kompi masing-masing dipimpin oleh Letnan Agus Husin, Letnan T.A. Hamzani, Letnan Nyakdo, dan Letnan Yusuf Ahmad. Keempat kompi itu berada di bawah Tengku Hamzah. Sementara Kepala Staf Divisi 5 API, yaitu Tengku Hamid Azwar, memimpin langsung 2 kompi pasukan istimewa. Kesatuan tentara Jepang yang bergerak dari Lok Sumawe ke Biren terdiri dari Batalion 1 Resimen 3 Infanteri pimpinan Koman Mayor Suzuki. Batalion ini sejak awal ditempatkan di Lok Sumawe, tapi satu kompi di antaranya dipulangkan ke Medan, diganti dengan kompi lain dari Lok Sukun. Batalion yang dipimpin oleh Mayor Suzuki berasal dari mantan Batalion Pengawal Lapangan Terbang Blang Pulau dengan Komandan Mayor Metsugi. Gabungan kedua batalion ini dinamai Suzuki Butai karena dipimpin oleh Mayor Suzuki. Selain Biren, sasaran Jepang adalah lokasi-lokasi yang pernah mereka duduki, tempat di mana banyak senjata tersimpan. Lokasi yang dituju Jepang antara lain Tepin Mane, Gelanggang Labu, Tambo, Cot Gapu, Blang Pulau, dan Kota Biren. Mereka akan menggali timbunan senjata untuk diserahkan pada sekutu di Medan. Di Cot Gapu terdapat lapangan terbang darurat yang sebelumnya dijadikan resimen induk Jepang untuk memasok kebutuhan logistik militernya. Di sana, waktu itu masih tersimpan logistik dan senjata Jepang termasuk tank
yang onderdilnya sudah dipreteli. Malah dari sekian banyak tank di situ, 8 di antaranya masih bisa difungsikan setelah diperbaiki oleh montir M. Yusuf Ahmad. Sebelum 1000 pasukan Jepang sampai ke Chot Gapu untuk mengambil kembali persenjataannya, pemuda pejuang dan rakyat menghadangnya di kawasan Krung Panjo. Dipilihnya Krung Panjo sebagai lokasi penghadangan karena sangat cocok untuk melakukan pengepungan karena dilintasi jalur kereta api. Pasukan Jepang yang diangkut dengan kereta api cocok dihadang di tempat tersebut. Selain itu, Krung Panjo berada di daerah persawahan. Di sana terdapat tanggul besar yang digunakan untuk mengairi sawah. Tanggul itu bisa dijadikan sebagai pertahanan. Rel kereta api di kampung Pantai Gajah dekat Krung Panjo sekitar 3 km sebelum masuk stasiun kereta api di Matang Gelumpang 2 dibongkar. Dibongkarnya pada pukul 8.30 siang tanggal 24 November 1945. Ketika kereta api terperosok, tentara Jepang pun diserang dari berbagai sisi. Pertempuran berlangsung dari siang sampai malam. Subuhnya, tentara Jepang menggali lubang perlindungan. Tentara Jepang terkurung. Rakyat Krung Panjo bersama pasukan api terus menggempur. Bersamaan dengan itu, pintu bendungan dibuka, sehingga air mengalir deras ke sawah. Lubang-lubang perlindungan yang digali Jepang penuh dengan air. Mereka terendam dalam persembunyian. Meski demikian, pertempuran terus berlangsung sampai sore hari. Kemudian pada hari ketiga, tepatnya pada tanggal 26 November 1945, jam 12.50, tentara Jepang mengibarkan bendera putih di gerbong kereta api. Jepang menyerah. Pimpinan pasukan Jepang, Mayor Ibihara dan juru bicara Muramoto keluar dari gerbong kereta api dengan bendera putih di tangan. Setelah melakukan perundingan, Mayor Ibihara tewas. Ia melakukan harakiri atau bunuh diri akibat kekalahan pasukannya itu. Demikianlah penjelasan di video ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.